Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11 IPA, kali ini kalian belajar bersama saya Dian Mufarida pada materi kesetimbangan benda tegar. Konsep fisika yang akan kita bahas hari ini adalah berhubungan dengan keselamatan hidup kita. Contoh, dalam pembangunan jembatan, maka harus dipikirkan bagaimana agar jembatan dapat berdiri seimbang dan bagaimana agar jembatan itu dapat berdiri dengan kokoh walaupun jembatan dikenai gaya dengan cara kita melewatinya sehingga kita aman. Anak-anakku sekalian, setiap benda akan cenderung mencari posisi setimbangnya. Contoh, tangga ini akan mencari posisi setimbangnya dengan bersandar pada tembok. Benda tegar adalah benda yang tidak akan berubah bentuk atau bendanya akan bentuknya akan tetap meskipun pada benda dikenai gaya. Benda tegar adalah benda yang bentuknya akan tetap atau tidak akan berubah meskipun benda dalam kondisi bergerak baik translasi maupun rotasi. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda sama dengan 0. Jika momentum benda tegar sama dengan 0, maka benda yang awalnya dalam kondisi diam, dia akan tetap dalam keadaan diam. Jika momentum benda tegar sama dengan 0, maka benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kedua kondisi ini berarti bahwa percepatan yang dimiliki oleh benda itu bernilai 0. Anak-anakku sekalian, jenis-jenis kesetimbangan benda tegar ada dua. Yang pertama adalah kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis adalah kesetimbangan yang dimiliki oleh benda, di mana benda benar-benar dalam kondisi diam. Contoh, pada ini tanda ruang kepala sekolah yang digantung seperti ini, maka dia dalam kondisi kesetimbangan statis. Contoh berikutnya jembatan yang tadi sudah kita bahas pada video bagian depan. Contoh lagi adalah pada lampu-lampu gantung dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep kesetimbangan statis. Kesetimbangan berikutnya adalah kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan yang dimiliki oleh benda yang bergerak, baik bergerak translasi. Bergerak translasi ini dibatasi pada GLP, yaitu benda yang melakukan gerak lurus beraturan. Dan kesetimbangan dinamis juga terjadi pada benda yang bergerak rotasi, tetapi dibatasi pada gerak melingkar beraturan. Benda akan berada dalam kondisi setimbang rotasi. Sehingga jika sigma tau sama dengan 0, maka benda akan diam atau tidak berputar atau bergerak melingkar beraturan. Contoh, ketika tangga ini bersandar di dinding sehingga dia setimbang, maka pada tangga ini berlaku sigma tau sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Penerapan konsep kesetimbangan pada tangga dapat kita lakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, dengan cara menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada tangga. Pada tangga ini bekerja gaya yang pertama, yaitu gaya beratnya sebesar mg yang arahnya ke pusat bumi. Gaya kedua adalah gaya tolak dari dinding, yaitu Fw. Gaya ketiga adalah gaya dari lantai. Gaya dari lantai itu membentuk sudut terhadap batang, sehingga harus kita uraikan menjadi gaya yang arahnya vertikal ke atas, yang nanti disebut dengan gaya normal, yang dikerjakan oleh tanah terhadap tangga, dan kita uraikan juga menjadi sejajar dengan sumbu X-nya, yaitu merupakan gaya gesek, yang akan menjadi gaya gesek antara tangga dengan lantai. Sehingga
pada tangga berlaku, ini analisisnya ya, analisis gaya-gaya yang bekerja pada tangga. Kemudian berikut langkah kedua, tangga berada dalam keseimbangan. Maka yang kedua ini berlaku bahwa karena tangga itu dalam kondisi setimbang rotasi, sehingga pada tangga sigma tau itu sama dengan 0. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa pada tangga ada gaya berat, ada gaya tolak dari dinding ke tangga, ada gaya normal yang dikerjakan oleh lantai atau tanah ke tangga arahnya ke atas, dan ada gaya gesek antara tangga dengan lantai atau dengan tanah. Tetapi dari gaya-gaya yang saya sebutkan tadi, yang menyebabkan benda berotasi adalah gaya beratnya dan gaya tolak dari dinding terhadap tangga. Karena kondisi tangga ini setimbang, maka berlaku sigma tau sama dengan 0. Langkah ketiga, tangga dalam keadaan setimbang translasi atau tidak bergeser. Maka pada tangga itu berlaku sigma F sama dengan 0. Berlaku sigma F sama dengan 0, maka sigma F pada sumbu X juga harus sama dengan 0. Sigma F pada sumbu X sama dengan 0, kita ingat kembali bahwa tadi gaya-gaya di sumbu X ada gaya tolak dinding terhadap tangga, disimbolkan dengan FW yang arahnya ke kiri, harus sama dengan gaya gesek yang dikerjakan antara lantai dengan tangga yang arahnya ke kanan, sehingga diperoleh sigma Fx sama dengan 0. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Sudah kita bahas bersama tadi bahwa gaya-gaya yang berarah pada sumbu Y adalah gaya berat benda, yaitu Fg yang arahnya ke pusat bumi, dan gaya normal yang dikerjakan oleh lantai atau tanah terhadap tangga yang arahnya ke atas yang kita sebut dengan F-floor. Agar posisi tangga ini seimbang, maka sigma Fy harus sama dengan 0, yang artinya F-floor harus sama dengan Fg, atau F-floor harus sama dengan berat benda, yaitu M kali G. Baiklah anak-anak, itu tadi konsep kesetimbangan benda tegar. Sekarang kita akan menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar untuk menyelesaikan berbagai soal dalam kehidupan sehari-hari. Soal pertama adalah soal ujian nasional tahun 2005. Sebuah kota digantung seperti gambar di bawah ini. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka besar gaya tegangan pada kedua tali adalah. Soal ini dapat kita selesaikan dengan 3 cara. Cara pertama, jika kalian jeli melihat gambar ini, maka akan kalian temukan bahwa tegangan tali T1 itu membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Hal ini akan sama dengan sudut yang dibentuk oleh T2 dengan bidang horizontal. Jadi T1 dan T2 sama-sama membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Sehingga dengan melihat gambar ini saja, kalian sudah bisa menjawab soal ini. Jadi, jika sistem dalam kondisi setimbang, maka besar gaya pada kedua tegangan tali, jelas T1 akan sama dengan T2. Jadi, besar gaya tegangan kedua tali adalah sama, yaitu option E. Jika soal menghendaki kita harus menguraikan gaya, maka kita uraikan. Yang pertama, gaya yang bekerja adalah gaya berat benda yang kita simbolkan dengan W. Berikutnya kita lihat ada tegangan tali T2.
T2 membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Karena itu T2 harus kita uraikan. Pertama T2 kita uraikan terhadap sumbu X, yaitu dengan proyeksi. Kita cerminkan T2 pada sumbu X. Kita peroleh T2X yang nilainya adalah T2 kali cos 30 derajat. Kenapa cos? Karena T2X ini mengapit di samping sudut 30. Maka T2X bernilai T2 cos 30 derajat. Proyeksi berikutnya adalah proyeksi T2, cerminan T2 pada sumbu Y. Kita peroleh T2Y yang warna merah ke atas ini ya. T2Y yang nilainya sama dengan T2 sin 30 derajat. Kenapa T2Y bernilai T2 sin 30 derajat? Karena T2Y ini posisinya ada di depan sudut 30. Sehingga T2Y bernilai T2 sin 30 derajat. Gaya berikutnya adalah gaya tegang tali T1. T1 membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal. Maka T1 ini jika kita proyeksikan pada sumbu X, kita peroleh yang warna biru ini arah ke kiri, maka T1Y itu nilainya adalah T1 sin 60 derajat. Karena kali ini T1 X ini berada di depannya sudut 60 derajat. Apakah boleh kita memakai sudut 30 derajat yang sisanya ini? Boleh. Kalau kita memakai sudut 30 derajat, yaitu sudut antara T1 dengan sumbu X, maka T1X ini nanti menjadi T1 cos 30 derajat. Tapi kali ini, untuk membahas T1, kita pakai sudut yang 60 derajat, sehingga T1X bernilai T1 sin 60 derajat. Kemudian kita proyeksikan T1 pada sumbu Y, kita peroleh T1Y yang warna biru arah ke atas ini, T1Y bernilai T1 cos 60 derajat. Itu adalah proyeksi T1 pada sumbu Y. Nah, setelah T1 maupun T2, kita proyeksikan baik pada sumbu Y maupun sumbu X, maka T1 dan T2 itu sudah tidak kita perhitungkan lagi, karena sudah ada komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kali ini gaya-gaya kita tinggal W, T2 cos 30, T2 sin 30, T1 sin 60, dan T1 cos 60 derajat. Tinggal 5 gaya. Karena yang ditanyakan soal adalah hubungan antara T1 dan T2, maka kita cukup menganalisis kesetimbangan titik itu hanya menganalisis gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X saja. Jadi yang searah sumbu X ada T2 cos 30 derajat arah ke kanan, dan ada T1 sin 60 derajat arah ke kiri. Agar benda ini dalam kondisi setimbang, kita ambil, tadi sudah kita bahas bersama ya, kita hanya mengambil pada gaya-gaya yang arahnya pada sumbu X. Agar seimbang, maka sigma Fx harus sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah T2 cos 30 derajat arah ke kanan, maka nilainya positif, dan T1 sin 60 derajat arah ke kiri, sehingga nilainya negatif. Dengan demikian, sigma Fx sama dengan 0, kita uraikan menjadi T2 cos 30 derajat min T1 sin 60 derajat sama dengan 0. Kita pindah T1 ke ruas kanan, sehingga T sin 60 derajat sama dengan T2 cos 30 derajat. Sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3, cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sehingga ruas kanan dan kiri setengah akar 3 bisa saling menghilangkan. Sehingga T1 sama dengan T2. Jadi besar gaya tegangan kedua tali adalah sama besar. Atau jawabannya adalah E. Cara ketiga,
cara ketiga ini kita akan menerapkan aturan sinus. Kita uraikan dulu, pada sistem bekerja gaya berat benda yaitu sama dengan W. W ini, ujung vektor W jika kita tarik ke atas, maka akan berhadapan dengan sudut yang saya beri tanda garis putus-putus warna biru. Jadi W ini menghadap sudut 60 derajat ditambah 60 derajat. Kemudian gaya tegangan tali T2 ini jika kita tarik ujung vektornya, kita tarik, maka dia akan berhadapan dengan sudut yang saya beri warna, yang garisnya saya beri warna merah. Jadi T2 ini menghadap sudut 30 derajat ditambah 90 derajat. Berikutnya T1. T1 jika kita tarik ujungnya ke bawah, serong ke arah bawah ini, maka T1 akan berhadapan dengan sudut yang garisnya saya beri warna hijau, garis putus-putus warna hijau. Jadi T1 menghadap sudut 30 derajat plus 90 derajat. Dengan menggunakan aturan sinus, maka kita peroleh bahwa W per sin sudut yang dihadap, yaitu sudut warna biru, W per sin 60 derajat ditambah 60 derajat, nilainya akan sama dengan T1 per sin sudut yang dihadap, yaitu warna hijau, T1 per sin 90 derajat plus 30 derajat, akan sama nilainya dengan T2 per sin sudut yang dihadap, yaitu warna merah, T2 per sin 90 derajat plus 30 derajat. Karena kita hanya membutuhkan perbandingan antara T1 dengan T2, maka yang kita pakai persamaannya adalah T1 per 90 plus 30 derajat, sama nilainya dengan T2 per sin 90 derajat plus 30 derajat. Karena penyebut bagian kanan dan kiri sama, maka bisa kita hilangkan, sehingga kita peroleh persamaan bahwa T1 sama dengan T2. Jadi, besar gaya tegangan kedua tali adalah sama. Jawabannya adalah E. Jadi, dari ketiga cara kita untuk menyelesaikan soal nomor 1 tadi, Anda dapat menentukan mau mengerjakan dengan cara yang mana sesuai kebutuhan soal. Diserahkan kepada Anda mana yang menurut Anda mudah. Soal nomor 2. Pada sistem kesetimbangan benda tegar di bawah ini, batang AB homogen panjang 80 cm, berat 18 Newton. Pada ujung batang B digantung beban yang beratnya 30 Newton. Batang ditahan oleh tali BC. Jika jarak AC 60 cm, maka tegangan pada tali adalah, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Pertama, kita memiliki benda oleh gravitasi dikenai gaya gravitasi sebesar WB. WB ini adalah gaya berat benda di titik B. Gaya kedua adalah gaya berat batang, yaitu WAC. Di mana karena bendanya batang ini homogen, maka WAC ini persis di tengah-tengah antara A dan B. Gaya ketiga adalah gaya tegangan tali warna oranye ini. Kita amati bersama, tegangan tali membentuk sudut theta terhadap batang AB. Sehingga karena tegangan tali ini pada batang AB tidak tegak lurus, maka harus kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kita memiliki proyeksi T pada sumbu Y, kita peroleh TY, yaitu yang ini, ke arah ke atas ini, TY bernilai T sin theta. Berikutnya kita proyeksikan tegangan tali T pada sumbu X, kita peroleh T1X, yang ini ya, yang mendatar ke arah kiri, T1X itu nilainya sama dengan T cos theta. Jika T ini sudah kita proyeksikan menjadi T sin theta dan T cos theta, sudah menjadi komponen-komponennya, maka T ini, tegangan tali T ini sudah tidak ada. Kali ini kita memiliki 4 gaya, yaitu WB, WAC,
T sin theta, dan T cos theta. Berikutnya kita bergeser ke titik A. Di titik A ada persentuhan antara dinding dengan batang AB. Sehingga di titik A ini akan bekerja gaya normal yang dikerjakan oleh dinding kepada benda kita sebut sebagai NA. Kemudian seandainya tali ini putus, maka batang akan bergeser, selain berotasi, batang akan bergeser ke arah bawah. Sehingga ada gesekan antara dinding dengan batang. Karena batang cenderung bergesernya ke arah bawah, maka gaya gesek antara dinding dengan batang itu arahnya melawan gerak benda, yaitu ke arah atas. Gaya gesek antara dinding dengan batang kita simbolkan dengan F gesek A. Sistem dalam kondisi setimbang, sehingga berlaku sigma tau sama dengan 0. Untuk menentukan poros rotasi, maka kita harus memikirkan di mana tidak bekerja gaya yang ditanyakan oleh soal. Itu satu. Yang kedua, kita harus menentukan pusat atau poros rotasi itu di titik di mana bekerja gaya-gaya yang kita tidak tahu. Jadi yang pertama, kita cari titik yang tidak bekerja gaya yang dikehendaki oleh soal. Yang kedua, kita cari titik di mana bekerja paling banyak gaya-gaya yang kita tidak tahu. Nah, dari uraian gambar ini, kita tidak mungkin menggunakan poros di B. Kenapa? Karena di B itu bekerja gaya T. T, tegangan tali, dikehendaki oleh soal. Kemudian kita beralih ke titik A. Di titik A bekerja gaya NA, gaya normal NA, dan gaya gesek FG. Kedua gaya ini tidak dikehendaki oleh soal, dan kedua gaya ini kita tidak mengetahuinya. Sehingga kita putuskan titik A sebagai poros rotasi. Karena sistem dalam kondisi setimbang, maka sigma tau A itu sama dengan 0. Ketika kita berbicara sigma tau A sama dengan 0, maka gaya-gaya kita sekarang tinggal 4 gaya, yaitu T sin theta, T cos theta, WAC, dan WAB. Sudah pernah kita bahas bersama pada video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang torsi. Dapat Anda telusuri di sana bahwa gaya yang tidak tegak lurus dengan lengannya akan menghasilkan torsi bernilai 0. Sehingga dari 4 gaya yang sudah kita sebutkan tadi, yang menimbulkan torsi pada batang hanya 3 gaya, yaitu T sin theta, WAC, dan WB. Sehingga persamaan sigma tau A ini menjadi WB kali AB. Lengannya adalah AB. Kenapa ini WB kali AB bernilai positif torsinya? Karena WB ini akan memutar batang searah jarum jam. Plus WAC kali setengah AB. Kenapa lengan WAC itu setengah AB? Karena WAC ini batang AB ini adalah batang homogen, sehingga WAC letak titik berat batang AB persis di tengah-tengah batang, sehingga lengannya adalah setengah AB. Kenapa WAC ini menimbulkan torsi yang nilainya positif ketika berputar terhadap poros A? Karena WAC ini memutar batang searah jarum jam. Berikutnya, gaya ketiga adalah T sin theta. Torsi yang ditimbulkan oleh T sin theta, lihat T sin theta arahnya ke atas, maka dia akan menarik batang melawan jarum jam jika porosnya adalah titik A. Sehingga torsi yang ditimbulkan oleh T sin theta bernilai negatif. Lengan T sin theta adalah AB. Sehingga persamaan sigma tau sama dengan 0. Kita uraikan menjadi WB kali AB plus WAC kali setengah AB min T sin theta kali AB sama dengan 0.
T sin theta. Sin theta dapat kita cari bahwa dari gambar dapat kita ketahui bahwa sin theta sama dengan 60 cm per 100 cm, yaitu sama dengan 3/5. Jadi sin theta adalah 3/5. Kita masukkan dalam perhitungan. WB kita ganti dengan 30 Newton, AB adalah 0,8 meter, WAC 18 Newton, setengah AB berarti setengah kali 0,8 meter, sin theta kita ganti dengan 3/5 dan AB adalah 0,8 meter. Sehingga kita peroleh persamaan 24 Newton meter tambah 7,3 Newton meter min 0,48 meter kali T sama dengan 0. Kita pindah ruasnya sehingga kita punya 0,48 T sama dengan 24 Newton plus 7,2 Newton. 0,48 T sama dengan 31,2 Newton. Sehingga T sama dengan 31,2 per 0,48, T bernilai 65 Newton. Jadi tegangan pada tali adalah 65 Newton. Jawaban yang benar adalah D. Baiklah anak-anak, itu tadi tentang pembahasan konsep kesetimbangan benda tegar dan penerapannya dalam menyelesaikan beberapa soal. Soal-soal kesetimbangan benda tegar akan saya bahas pada presentasi saya selanjutnya, yaitu tentang pembahasan soal-soal kesetimbangan benda tegar. Jadi agar kalian tidak tertinggal pembahasan saya selanjutnya, maka silakan subscribe atau share, like, and share. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan soal konsep kesetimbangan benda tegar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.